Kali ini saya akan menjelaskan 10 kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan transaksi keuangan. Nah, misalnya ini bisa melibatkan CDV maupun CRV, Cash Disbursement Voucher untuk berupa kas keluar, atau CRV, Cash Receipt Voucher. Oke. Yang pertama itu bukti transaksi tidak lengkap atau tidak sah. Ya. Ini adalah yang perlu kita perhatikan ketika kita menerima bukti transaksi berupa nota kwitansi, nota atau lain-lain. Nah, kita harus benar-benar cek tuh, bener nggak nih transaksinya, asli nggak bukti transaksinya. Jangan-jangan ini adalah ada manipulasi seperti itu berupa harga atau kuantitas. Nah, itu adalah kesalahannya, kita tidak mengecek, asal catat saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jurnalnya yang salah, transaksinya bukti transaksinya sudah benar, tapi ketika kita jurnal ada kesalahan. Misalnya kita membeli suatu untuk mesin, ternyata kita catat sebagai perlengkapan. Nah, itu adalah suatu salah. Misalnya perlengkapan masuk, saking salahnya dia masuk ke perlengkapan kantor. Nah, itu adalah yang sangat fatal. Jadi jurnalnya salah atau jurnalnya terbalik, itu benar-benar harus diperhatikan. Itu yang kedua ya, mengenai jurnalnya, jurnal salah. Kemudian yang ketiga itu nominalnya salah. Jurnalnya sudah benar, nominalnya salah. Misalnya ketika kita menerima bukti atau kwitansi berupa tulis tangan, kadang kan nggak jelas tuh, yang tulisannya 1000 atau 2000. Nah, itu kan kadang agak mirip-mirip atau yang lain. Nah, ketika itu terjadi, kita harus pastikan kepada siapa pihak yang melakukan transaksi ini, uangnya berapa nih yang benar, 1000 atau 2000. Jangan sampai salah kita mencatatnya, karena akan selisih di kas kita. Nah, itu ketika itu terjadi bukti transaksinya tidak jelas, kita harus konfirmasi ulang. Tapi kalau kita tidak konfirmasi, nah itu adalah kesalahan kita. Kita asal input, jurnalnya sudah benar tapi nominalnya salah. Ya, itu kan berakibat fatal nanti ketika terjadi misalnya audit atau cash opname. Kemudian yang keempat yaitu keterangan tidak lengkap. Misalnya kita membeli, yang gampang saja, kertas. Nah, kertas untuk apa nih? Jangan cuma beli kertas satu rim, untuk apa? Nah, misalnya beli satu rim kertas untuk kebutuhan cetak di kantor atau di divisi atau yang lain, untuk kebutuhan formulir apa. Nah, itu harus lengkap. Jangan cuma beli satu rim kertas A4, itu harus dihindari. Untuk apanya kita cantumkan di bukti transaksinya atau cetakan, misalnya di foto CRV-nya, di keterangannya kan ada. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah salah posting. Nah, ini adalah salah satu yang paling fatal, bisa dia loncat periode. Jadi ketika kita ingin, misalnya sekarang bulan Oktober, kita ingin bukan di bulan Oktober ya, jadi jangan sampai kita salah tanggal postingnya. Misalnya sekarang tanggal 6 bulan 10. Nah, ternyata kita posting ke 6 bulan 11, tentu sudah beda periode, dia akan masuk ke bulan November. Nah, ketika kita periksa, bulan Oktober sekian kok nggak berkurang kasnya, ternyata diposting ke bulan November. Nah, seperti itu ya, jadi itu harus hati-hati. Kemudian setelah posting tadi ya, kemudian salah CPR-nya atau cash payment reconciliation. Ini adalah berhubungan dengan ketika kita menaruh arus kasnya. Nah, ketika kita salah memberikan kode CPR, tentu kita arus kasnya akan bersalah juga. Makanya itu perlu perhatikan, jangan cuma perhatikan jurnalnya, benar debit kreditnya, tetapi juga kita harus perhatikan kode CPR-nya, jangan sampai salah. Oke ya, itu ya. Jadi sering banget tuh salah CPR. Kemudian yang ketujuh yaitu otorisasi tidak lengkap. Kadang ini cuma tanda tangan, ternyata itu sangat penting. Artinya transaksi ini sudah diverifikasi misalnya oleh kasir pembukuan, KPO Kasih Manager. Nah, jadi salah satu yang biasanya miss yaitu di bukti transaksinya. Di situ biasanya tidak ada tanda tangan, paling nggak ada parafnya. Parafnya si penjualnya ada, kemudian di CDV-nya dia harus lengkap dari
kasir pembukuan, kartu kasih manajer, kemudian pay to-nya. Nah, kadang ini lewat nih, dibayarin ke siapa. Ini biasanya tidak tanda tangan, itu harus dihindari. Oke. Kemudian yang ke-8 yaitu salah reference. Nah, ini reference itu adalah kode khusus untuk masing-masing unit usaha. Jangan sampai misalnya bulan 1, misalnya KYE 1 bulan 1 kemudian remisi kedua tahun 2021. Nah, ini ternyata salah KYE 2 bulan 1 2021. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang biasa bisa muncul karena ketika kita menginput di sistem, kita tekan spasi, dia akan muncul defaultnya. Nah, itu harus benar-benar dicek, jangan sampai salah ya. Kemudian yang ke-9, nah ini, tidak melihat saldo. Kita asal saja posting sampai ketika kita batasnya sudah limit, ternyata ada transaksi lagi. Misalnya transaksi ditalangin dulu uangnya oleh staff, misalnya karyawan atau asisten. Misalnya kita uangnya tinggal 100.000, kemudian ada transaksi terakhir seharga 105.000, kita tidak mengecek saldo kita cuma modal ingat-ingat masih 100 berapa ya. Ternyata ketika kita posting kan itu tadi 105, saldo kita 100.000, tentu ada minus 5.000. Nah, itu adalah tidak akan bisa hilang ketika kita reverse, masih ada bekasnya. Jadi itu adalah salah satu catatan ketika kita melakukan kesalahan. Salah itu tidak bisa dihapus tapi bisa diperbaiki. Nah, jadi nanti di storiesnya masih ada kok ya. Jadi ketika kita ingin posting, pastikan saldo kita mencukupi dan jangan sampai minus ya. Itu adalah yang ke-9. Kemudian terakhir adalah administrasinya. Kadang terjadi penumpukan dokumen, misalnya 5 transaksi nantilah kita periksa nanti. Nah, ini misalnya ada tanggal 1 sampai 5, kita proses di tanggal 6. Nah, itu ketika kita terjadi penumpukan tersebut itu tentunya kita harus arsipnya tentu harus urut juga, jangan sampai terbalik-balik 1, 3, 4, 5. Nah, jadi itu akan menyulitkan kita ketika kita akan membuka berkas kembali untuk mengecek kas kita. Seperti itu. Jadi jangan ketika ada penumpukan transaksi, kita harus pilih-pilih nih. Kita urutkan lagi tanggalnya, kemudian kita filekan lagi sesuai dengan urutan tanggalnya dan transaksinya untuk memudahkan kita dalam mengecek transaksi keuangan kita. Oke ya, jadi itu harus dihindari ketika asal mengarsipkan. Oke, jadi itulah 10 kesalahan yang sering terjadi dan harus dihindari dalam transaksi keuangan, terutama di CDV dan CRV ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.